Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ristin Wulandari dan pada kesempatan kali ini, Ristin Wulandari akan membagikan cara memanipulasi sebuah foto ya. Dan saya sudah mempunyai foto wanita cantik ini dan akan saya manipulasi menggunakan Adobe Photoshop CS5 ya. Oke, langsung saja kita buka Photoshopnya. Dan jika kalau Photoshopnya udah terbuka, kemudian kita pergi ke file, kemudian new atau tekan Ctrl N pada keyboard. Lalu kita atur skalanya di sini, width di 1000 pixel, height-nya di 1000 pixel, resolusinya 150 pixel per inch. Nah ini 150 pixel per inch. Kemudian color mode-nya RGB color dan untuk background kontennya saya pilih white atau putih ya. Setelah itu klik OK. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, saya akan mengubah background ini menjadi gradient ya. Tinggal klik pada menu gradient, kemudian kita usapkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini, saya akan masukkan gambar yang sudah saya download tadi ini. Masukkan ke lembar kerja Photoshop. Oke, kalau sudah kita resize dulu. Nah, kalau sudah di resize, kita taruh pada bagian paling bawah aja ya. Lalu tekan checklist. Nah, setelah seperti ini, kita perbesar dulu. Oke, dan ini kita kasih nama layer wajah ya. Oke, setelahnya layar wajah ini kita duplikat dengan cara tekan Ctrl J pada keyboard. Kemudian di sini pada menu layar akan muncul wajah copy. Nah, setelah itu kita matikan dulu layar wajah ini. Nah, ini layar wajah copy, kemudian kita pilih dan klik kanan, lalu pilih rasterize layer. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, mari kita eksekusi saja. Saya akan menggunakan pen tool ya. Saya pilih pen tool. Kemudian akan saya seleksi pada bagian yang akan kita manipulasi. Oke, cukup seperti ini aja. Klik kanan, kemudian make selection. Feather radiusnya di 0 pixel, kemudian anti aliasnya di checklist ya. Dan operationnya pilih ke new selection. Lalu tekan atau klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian tekan Ctrl J pada keyboard untuk menduplikat seleksi. Nah, terus kita juga perlu membuang bagian yang tidak diperlukan ya. Seperti ini caranya. Tekan Ctrl pada keyboard, lalu pilih pada layar 1. Nah, otomatis seleksi ini akan muncul kembali dan sekarang saatnya pilih layar wajah copy ini ya dan tekan backspace. Oke, tekan Ctrl D. Coba kita lihat. Nah, ini udah terpotong ya, teman-teman. Dan selanjutnya adalah merapikan sisa-sisa ini. Sisa-sisa garis kita rapikan dulu dengan cara kita hapus saja pakai eraser tool. Pilih eraser tool. Hardness-nya di sini saya pilih aman aja 0, terus size-nya 15 pixel ya, yang kecil ya. Nah, ini di bagian sini dulu. Dan usahakan jangan sampai menyentuh area jidat ini ya. Oke. Setelah itu kita perbesar brush-nya untuk mempermudah kita menghapus sisa-sisa dari seleksi. Nah, kalau sudah, kita aktifkan kembali layar 1. Nah, ini saya ganti nama aja ya. Pecahan wajah. Itu biar mudah ya. Kita aktif pada layar pecahan wajah, kemudian tekan Ctrl T pada keyboard untuk transform, dan kita geser. Nah, terus kita rotasikan seperti ini. Kita sesuaikan tempatnya ya.
Oke, kalau dirasa ini udah cukup, kemudian tekan checklist pada pojok kanan atas. Kita juga perlu merapikan bagian ini yang tidak kita perlukan nih. Hapus aja dengan brush hardness-nya di 100%. Oke, kalau di langkah ini sudah, kemudian kita aktifkan lagi pada layar wajah. Nah, ini. Lalu kita pilih lasso tool dan kita seleksi pada bagian seperti ini, teman-teman, pada bagian leher ya. Kemudian tekan Ctrl C pada keyboard dan kembali kita nonaktifkan layar wajah. Nah, setelah itu aktifkan kembali kepada layar pecahan wajah dan pilih eraser tool. Kemudian hardness-nya itu di 0% dan kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Sebagai contoh ini di area leher ini, teman-teman. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus saja di sini di area lehernya. Kalau sudah, kita menuju ke layar 1. Kemudian kita hapus bagian atas ini loh, Mas. Oke. Dan kalau dirasa ini sudah cukup, maksudnya udah menyerupai seperti ini aslinya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memberikan sebuah efek ya, teman-teman, efek apa namanya, dalam kulit ini ya, kita kasih efek. Caranya dengan aktifkan pada layar wajah ini, terus tekan Shift Ctrl N pada keyboard dan kita kasih layar 2 ini kasih nama kulit gitu ya. Nah, setelah ini selesai, layar kulitnya selesai, kemudian yang kita perlukan adalah kita kembali menggunakan pen tool, kemudian kita seleksi pada ujung ini, teman-teman. Klik pada ujung ini. Harus pas banget di ujung sini. Nah, kemudian kita membuat sebuah area seleksi ya. Pelan-pelan saja. Nah, seperti ini aja. Kemudian klik kanan, kemudian make selection. Nah, di sini fader radiusnya di 0 pixel, kemudian anti aliasnya dicek. Untuk operasinya new selection, lalu tekan atau klik OK. Nah, setelah ini kita akan mengisi layar kulit ini dengan warna ya. Pilih Paint Bucket Tool, kemudian pilih warna juga. Nah, saya akan menggunakan color picker. Saya akan memakai warna kulit ya. Sebagai contoh ini yang kulit gelap. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik saja di area seleksi ya, pada layar kulit. Nah, untuk menghilangkan seleksi aktif, tekan Ctrl D pada keyboard. Sampai di sini, teman-teman. Kita perlu menggelapkan sedikit bagian ini ya, dengan cara tekan Ctrl L pada keyboard, kemudian kita atur di sini untuk warna gelapnya. Jika sudah, tekan OK. Dan saya perlu membuat atau bayangan di sini ya, di dalam sini. Caranya seperti apa? Caranya sama. Kita membuat layar baru dengan cara tekan Shift Ctrl N. Kemudian kita kasih nama bayangan. Bayangan. Jika sudah, kita pergi ke menu brush ya dan pilih warna hitam. Pakai brush standar aja dan hardness-nya di 0%. Nah, kayak gini aja, teman-teman. Diklik-klik aja.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita merapikan bayangan ini ya, teman-teman. Bayangan ini, opacity-nya kita kurangi menjadi sekitar 75% ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita perlu sebuah warna yang lebih gelap lagi. Caranya kita duplikat eh, layar bayangan ini, atau kita buat new layer aja. Tekan Shift, Ctrl, N pada keyboard. Kemudian saya tulis lagi di sini layar 2, saya ubah jadi bayangan lagi gitu ya. Oke. Dan sini saya masih menggunakan brush tool, kemudian menggunakan juga warna hitam ya. Nah, saya akan sapukan di pinggir-pinggir ini. Nah, supaya garisnya itu terlihat tegas ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita pilih pada layar kulit. Nah, klik kanan pada layar kulit, kemudian blending option. Pilih bevel and emboss. Nah, seperti ini tujuannya untuk membuat efek tebal ya. Size-nya ke 7, soften-nya 0, kemudian depth-nya ke 235, direction-nya up. Lalu tekan atau klik OK kalau sudah. Nah, sampai di sini sebetulnya ini udah kelihatan udah kelihatan kalau bolong gitu ya, dan mukanya itu sudah kelihatan mau terlepas gitu, dan saatnya untuk memberikan efek isi pada area yang kosong ini. Oke, berarti kita klik dulu pada layar ini bayangan ini ya. Klik pada layar bayangan lagi, kemudian kita pilih atau kita buat sebuah new layer dengan cara sorry, ada azan sebentar. Oke, kita mulai lagi. Aktifkan pada layar bayangan lagi, kemudian tekan Shift, Ctrl, N. Nah, ini buat layar baru dan saya ganti ke isi gitu ya. Isi kepala gitu. Mana L-nya? Oh ini, isi kepala. Lalu klik OK. Nah, setelah itu saya coba dengan preset brush ya. Saya akan cari apa ya brush di sini yang bagus ya. Water splash aja ya. Oke. Water splash. Nah, contohnya seperti ini. Dan warnanya saya rubah menjadi warna air ya. Nah, kurang lebih seperti ini warna air. Saya cek dulu di sini. Oh ya. Oke, kemudian saya pilih brush lagi. Dan ini size-nya terlalu gede, saya kecilkan dulu size-nya. Nah, saya pilih-pilih brush lagi. Nah, kalau teman-teman pengen preset brush seperti ini, bisa dicari di Brusesi ya, dan itu gratis semuanya.
perlahan saja. Ini dia, ini juga kayaknya bagus ini. Tap, 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 tap. Oke, kalau sudah, kita perlu merapikan bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi dengan cara kita menggunakan eraser tool aja. Harusnya di 0%, size-nya kondisional, dan saya akan hapus pada area ini, teman-teman. Nah, ini. Oke. Setelah itu, aktifkan pada layar pecahan wajah di sini. Kemudian kita buat new layer lagi dengan cara tekan Shift Ctrl N. Saya pilih water splash atau percikan air ya. Oke, saya akan menggunakan brush lagi. Seperti brush. Dan ini skalanya kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian pilih brush yang dengan preset yang beda, tapi masih di menu water splash ya. Oke. Nah, kalau dirasa sudah cukup, teman-teman. Hasil akhirnya seperti ini. Dan ini bisa dikreasikan sesuai dengan imajinasi teman-teman semuanya ya untuk isiannya. Ini saya kebetulan menggunakan apa yang sudah ada di Photoshop saya. Dan sekian tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila teman-teman suka dengan video yang seperti ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan berkomentar jika teman-teman menyukai dan atau teman-teman ingin dibuatkan tutorial Photoshop, silakan tinggalkan di kolom komentar dan akan kami coba buatkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Sekian dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.